Selamat malam saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul hari ini di hari yang kedua KKR Penjaringan Mahasiswa Baru STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kami sangat bersyukur hari ini di Kabanjahe memang sedikit mendung, tetapi kami harap supaya ibadah kita hari ini tidak terhalang oleh karena hujan atau sinyal yang buruk. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita bernyanyi memuji Tuhan, Anak Allah Yesus namanya. Kebaktian kebangunan rohani kita kali ini diambil dengan tema dari Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ya, kita ingat ini hari yang kedua, kita sudah mendengar bagaimana semalam kita sudah tahu kenapa kita perlu diingatkan, kenapa orang muda perlu diingatkan untuk mengingat penciptanya pada masa mudanya. Ya, mungkin kita kalau masih ingat ya, apa alasannya? Masing-masing kita bisa mengatakan di dalam hati kita, karena akan ada hari-hari yang buruk yang akan datang, di mana seperti dikatakan pengkhotbah, tubuh kita ini tidak seperti dulu lagi, tidak kuat lagi. Itu makanya ada diingatkan, diperingatkan kepada pendengar ataupun para pembaca pengkhotbah ini supaya mengingat pencipta pada masa mudamu. Iya. Hari ini kita akan belajar mengenal siapa pencipta kita itu, sehingga kita perlu mengingat akan pencipta kita itu.
Ya, kita masih memuji Tuhan. Kita bernyanyi ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan pedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini, Engkau masih berkenan untuk mengumpulkan kami satu persatu, baik kami yang ada di studio, maupun kami yang ada di tempat kami masing-masing. Engkaulah Allah kami yang kami puji dan kami sembah. Engkaulah Allah kami yang kami muliakan, yang kami rindukan untuk berbicara kepada kami malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Allah kami. Engkau sudah memperkenankan kami boleh berkumpul malam hari ini untuk melanjutkan kebaktian kebangunan rohani kami, di mana kami boleh bersama-sama belajar mengenal Engkau Allah pencipta kami, supaya di masa muda kami boleh mengingat Engkau, sehingga nanti di masa kami tua, kami tidak menyesal dan tidak mengatakan tidak ada hari-hari yang indah di masa muda kami, tetapi kami mengaku kami sudah menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu, sehingga Engkau Allah yang mengenal kami satu persatu, membawa kami ke dalam rencana-Mu, membawa kami ke dalam tujuan yang sudah Engkau tetapkan, supaya jadi di dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, kami boleh berkumpul, kami boleh kembali mendengarkan perkataan-Mu, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan kesaksian dari teman-teman kami, sehingga di dalamnya kami boleh dikuatkan, sehingga di dalamnya kami pun boleh mengambil keputusan untuk mengingat Engkau dan mengikut Engkau pencipta kami, yang terlebih dahulu mengenal kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini
Berkatilah kami masing-masing yang mendengarkan perkataan-Mu, sebagaimana Engkau sudah terlebih dahulu memberkati hamba-Mu. Buatlah supaya bagian perkataan-Mu yang boleh kami dengar menjadi berkat bagi kami masing-masing juga. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah kami yang memimpin dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Kita masih memuji Tuhan, kita bernyanyi masa muda sungguh senang. Ya, ini adalah masa muda kita ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan di masa muda kita bisa diingatkan supaya kita mengambil keputusan. Bagaimana supaya masa muda kita ini bisa kita merasakan sungguh senang ini. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, ku tak tahu kerjanya Roh, Tuhan telah sadarkan semua dosaku. Dia panggilku untuk mengikut Dia. Haleluya, aku terima Yesus. Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, ya, karena sukacitanya mungkin yang menuliskan lagu ini bernyanyi dia la 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 katanya gitu ya. Baik, kita akan melihat sedikit profil bagaimana sejarah STT perjanjiannya ini didirikan. Mohon izin kepada semua para pendengar kami supaya kami boleh menampilkan video sejarah STT perjanjiannya Kabanjahe. Kemuliaan bagi Allah Tuhan.
dapat mengenalmu dan percaya padamu. Anugerahmu sungguh besar bagiku. Kau pilih dan panggilku menjadi hamba-Mu. Jadikan bangsa-bangsa jadi murid-Mu. Nyatakan ajaran-Mu, lakukan perintah-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan, bersama membangun kerajaan-Mu di bumi. STT perjanjiannya untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan, bersama membangun kerajaan-Mu di bumi. STT perjanjiannya untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Kemuliaan bagi Allah Tuhan Yesusku, yang telah menyatakan diri-Nya bagiku. Ku dapat mengenal-Mu dan percaya padamu. Anugerah-Mu sungguh besar bagiku. Kau pilih dan panggilku menjadi hamba-Mu. Jadikan bangsa-bangsa jadi murid-Mu. Nyatakan ajaran-Mu, lakukan perintah-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan, bersama membangun kerajaan-Mu di bumi. STT perjanjiannya untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Ini kami Tuhan, utus kami Tuhan, bersama membangun kerajaan-Mu di bumi. STT perjanjiannya untuk kemuliaan-Mu, melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Melayani-Mu dan mengasihi-Mu. Ya, ini aku, utuslah aku. Ini adalah pengakuan dari Yesaya, bagaimana Tuhan sudah memanggil dia, dan dia mengaku dan menyambut panggilan Tuhan itu. Ini aku Tuhan, utuslah aku.
Ya, kami menawarkan kepada saudara-saudari, teman-teman kami yang mau bergabung mengikut menjawab panggilan Tuhan ini. Mari ya, kita bergabung bersama-sama di STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kita akan belajar mengenal Tuhan, belajar mengerti perkataannya, belajar mengerti kehendaknya dan menurutinya di dalam hidup kita. Kita masih bernyanyi satu lagi, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ini juga pengakuan penulis lagu ini, dia mengatakan ikut Dikau saja Tuhan. Kalau saat teduh kita ingat bagaimana Yusuf mempunyai ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya tetapi menguduskan hidupnya. Dia tidak mau mengikuti dunia ini ataupun istri Potifar itu, tetapi dia berketetapan untuk mengikut Tuhan. Kita juga mengingat bagaimana saat teduh kita pagi hari tadi, Daniel juga mempunyai ketetapan bersama dengan teman-temannya untuk tidak menajiskan dirinya terhadap santapan raja yang sudah dipersembahkannya kepada berhala. Ya, ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kita nyanyikan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena aku sudah tahu atas kuasa kegelapan ku menang dengan Engkau. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian tubuh, roh dan jiwaku. Tutur kata tingkah laku memuliakan Tuhanku. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Baik, selamat malam teman-teman dan saudara-saudari yang sudah bergabung di live Facebook STT Perjanjiannya Kabanjahe. Kita bersyukur malam ini kita bisa melanjutkan
Kebaktian Kebangunan Rohani Penjaringan Mahasiswa Baru STT Perjanjiannya Kabanjahe tahun ajaran 2021-2022. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menciptakan kami manusia. Kami bersyukur kalau dalam hidup kami ada kesempatan untuk boleh mendengar kebenaran bahwa ada Allah pencipta kami. Kami berdoa supaya kalau malam ini kami mau mengenal Allah pencipta kami itu, kami memohon anugerah-Mu supaya Engkau sendiri, Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, Allah yang duduk di atas kerajaan surga, berkenan menyatakan diri. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja untuk membuat kami bisa mendengar, membuat kami bisa mengerti akan perkataan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk malam ini, kalau kami boleh diberi kesempatan untuk mendengar perkataan-Mu, khususnya bagi kami orang-orang muda. Kami diingatkan supaya kami mengingat pencipta kami pada waktu kami masih muda, supaya kami tidak mengalami masa di mana tidak ada kesenangan di dalamnya. Karena di waktu muda kami sudah datang kepadamu dan mengikut Engkau. Kami menyerahkan waktu ini, pimpin kami dan layanilah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita tahu tema Kebaktian Kebangunan Rohani kita itu ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ini pengkhotbah, kita tahu siapa yang menuliskan ini adalah Raja Salomo. Dia mengingatkan ya supaya orang-orang muda mengingat penciptanya pada masa mudanya. Ya mungkin kita bertanya, siapa penciptaku itu? Bagaimana aku mengingat penciptaku itu? Dan mungkin juga kita bertanya, apalagi orang muda ya, selalu memikirkan kira-kira kalau ini ku kenal, ini ku dapat, ini ku ikutkan, atau seseorang ini ku kenal, seseorang ini ku ikutkan, apa yang bisa ku dapat daripadanya? Atau apa yang bisa ku harapkan daripadanya? Ya mungkin kita tidak mau sembarangan ya, anak muda ya pasti berpikir realistis, berpikir kritis. Loh, siapa dia sehingga aku harus mengikut dia? Apa rupanya yang dilakukannya kepadaku sehingga aku harus mengingat dia? Ya mungkin inilah malam ini yang akan kita lihat. Ya walaupun nanti banyak hal mungkin bisa kita ungkapkan tentang siapa pencipta kita itu dan apa yang bisa dilakukannya. Tapi malam ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat tentang pencipta kita itu. Karena ini perintah ya, kalau kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 itu perintah. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Ya. Seperti di awal tadi sudah saya katakan, siapa pencipta itu? Siapa yang menciptakan aku? Mungkin kita bisa menjawab dalam hati kita mengatakan, ya Tuhan Allah atau Allah. Tapi siapa dia? Mungkin ini yang bisa kita lihat bersama-sama. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, ini dikatakan tadi pencipta. Kalau dikatakan pencipta, ini tahu kita yang menjadikan, yang membuat tidak ada menjadi ada. Iya.
Dalam kitab Kejadian, ya teman-teman semua, saudara-saudari semua pasti sudah tahu tentang kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Ini tentang penciptaan. Bagaimana segala sesuatu itu dijadikan. Ya, kita juga orang muda mungkin tahu. Ya, segala sesuatu terjadi seperti itu. Memang begitu keadaannya. Ya, ada beberapa teori yang mengatakan ya ada teori evolusi dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Alkitab kita mengungkapkan tentang siapa pencipta itu dan bagaimana dia menjadikan segala sesuatu ini. Dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, mungkin teman-teman, saudara-saudari nanti bisa baca di rumah ya. Ya mungkin waktu ini kita tidak baca, tapi secara ringkas kita bisa mengerti dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 itu dikatakan Allah menciptakan, Allah menjadikan segala sesuatu. Ya dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan ya segala sesuatu bahwa Allah yang menjadikannya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah Allah yang menjadikan segala sesuatu ini. Dan dikatakan di situ Elohim dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu ya dikatakan ya Beresit bara Elohim. Ya bagaimana Allah menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Dan dikatakan Elohim, Allah. Ya Elohim berarti bentuk jamak, Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dikatakan dialah yang menjadikan segala sesuatu. Ya kita bisa tahu hari pertama apa yang dijadikannya. Jadilah terang maka terang itu pun jadi. Jadilah langit maka langit pun jadi. Ya hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan binatang dan itu semua jadi. Hendaklah di laut berkeriapan semua ikan-ikan, baik ikan yang kecil dan ikan yang besar. Hendaklah di udara dikatakan apa? Beterbangan burung-burung. Iya. Waktu saya membaca kitab Kejadian ini, saya berpikir bagaimana ini ya? Karena Tuhan tidak menyebutkan satu persatu ikan paus, ikan lele, ikan emas, ikan pari dan yang lainnya. Tapi apa yang ada dalam maksud Allah itu ya, apa yang ada dalam pikiran Allah waktu dikatakannya hendaklah di air atau di laut berkeriapan ikan-ikan dan itu semuanya jadi. Demikian juga burung-burung. Dan waktu saya pikirkan burung-burung yang ada di Indonesia mungkin ada burung khusus, tetapi di negara lain atau di daerah lain itu tidak ada. Demikian juga ikan, demikian juga binatang, demikian juga tumbuh-tumbuhan. Ya, inilah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Bisakah kita mengaminkan ya? Ini betul. Ada Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan kemudian yang terakhir dijadikan adalah manusia. Bagaimana Allah menjadikan manusia? Dia mengambil debu tanah, membentuk, kemudian apakah tanah yang sudah dibentuk ini sudah disebut makhluk hidup? Belum. Ketika Allah menghembuskan napas ke hidung buatan tangannya itu, barulah dikatakan dia menjadi makhluk yang hidup. Allah menjadikan Adam dan Hawa. Kita tahu siapa pencipta kita. Kita tahu siapa yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Dalam kitab Kejadian dikatakan Allah atau Tuhan Allah atau Elohim. Ya. Dalam kitab Kejadian dia hanya, ya mungkin kalau kita baca seterusnya kita bisa mengerti
bahwa kitab Kejadian menyatakan bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, yang sudah menjadikan segala sesuatu. Ya, kalau kita baca seterusnya sampai pasal ke-50, kita bisa lihat Allah menjadikan keluarga, Allah menjadikan bangsa, dan juga kita bisa lihat di situ dalam pasal 3 bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi satu hal kita mengerti, bahwa ada Allah yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan saudara dan yang menciptakan saya. Kemudian lebih jauh lagi bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kitab Keluaran. Allah sudah memperkenalkan namanya. Khususnya dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 dikatakan, aku adalah aku yang dulu ada, yang ada hari ini dan akan terus ada sampai selama-lamanya. Ya, jadi pernyataan Allah kita bisa lihat semakin semakin jelas. Ya, kemudian lebih jelas lagi kalau kita baca, kita lihat dalam seluruh kitab Perjanjian Lama, bagaimana Allah menyatakan dirinya kepada satu bangsa, itu bangsa Israel. Ya, secara khusus Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian ya, kita langsung masuk ke dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yohanes, supaya kita bisa mengenal siapakah Allah yang menciptakan aku itu. Supaya seperti apa yang menjadi tema kita ini, ingatlah penciptamu. Siapa penciptaku ini? Supaya kalau aku tahu, aku mengenal dia, waktu masa mudaku aku bisa percaya kepadanya dan mengikut dia. Kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Ini masih sehubungan dengan penciptaan. Ya, maksud saya apa? Supaya kita tahu siapakah pencipta kita itu. Supaya aku bisa mengingat dia. Supaya aku bisa berseru dan memanggil namanya. Ya, kan perlu ya kita kenal, kita tahu nama seseorang. Kalau misalnya ada orang kita belum kenal, belum tahu namanya, bagaimana kita bisa memanggil dia? Hei si Anu. Atau mungkin ada seorang bapak, kita nggak tahu banyak. Kalau laki-laki mungkin yang sudah dewasa semua kita katakan bapak. Ya, kalau kita katakan Pak, kalau banyak laki-laki yang sudah dewasa di sana, maka mereka akan semua apa? Semua akan ya melihat kepada kita. Apakah aku yang dimaksudkannya, yang dipanggilnya, atau si Anu ini? Ya, jadi dalam Injil Yohanes ini kita bisa melihat siapakah sebenarnya Allah yang menciptakan aku itu. Supaya aku bisa mengingat dia, supaya aku bisa berseru kepadanya, supaya aku bisa percaya kepadanya. Kita baca Yohanes 1 ayat 3, dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di sini sudah lebih khusus, lebih spesifik diungkapkan tentang siapakah Allah itu. Kalau kita lihat ayat 1 dan ayat 2 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, yaitu firman. Kemudian di ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh firman. Di mana tadi diungkapkan bahwa firman itu adalah Allah. Ya. Dan siapa firman ini? Itu jelas diungkapkan di ayat 14. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman yang adalah Allah dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2 tadi yang menjadikan segala sesuatu, dikatakan di sini sudah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, di mana beberapa ribu tahun yang lalu sudah datang ke bumi, dia lahir di kandang domba dan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapakah penciptaku? Mungkin ini yang bisa kita renungkan. Siapakah dia? Ya, yang menjadikan segala sesuatu, siapakah dia? Di sini tadi sudah jelas bisa kita lihat dalam Injil Yohanes ini, dia sudah menjadi manusia. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Itulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sudah tahu kita siapa pencipta kita. Supaya kelak aku bisa berseru untuk memanggil namanya. Iya. Kemudian kita lihat bagian yang lain. Apa yang bisa kudapat? Apa yang bisa kuharapkan dari pencipta itu? Dia sangat jauh, mungkin itu dalam hati kita. Oke, aku mau mengikut penciptaku. Aku mau mengingat penciptaku pada masa mudaku. Tapi apa yang akan kudapat daripadanya? Kalau aku ikut dia, ya mungkin kita pemuda-pemudi, ya mungkin ya teman-teman, saudara-saudari, ya ada dalam hati kita, loh nanti kalau aku ikut Tuhan Yesus, bukannya aku menjadi orang yang tidak mengikuti zaman? Atau kalau aku nanti mengikut Tuhan Yesus, bagaimana dengan cita-citaku? Bagaimana dengan segala sesuatu yang di masa muda bisa kunikmati? Di masa muda ini semua kesempatan? Ya, mungkin ini menjadi menjadi pertentangan ya di dalam hati kita. Kalau aku ikut penciptaku, mengingat penciptaku itu, jadi apa aku nanti? Apa yang bisa kudapat? Apa rupanya yang ditawarkannya kepadaku? Ya, salah satu pernyataan Tuhan Yesus, ya mungkin kalau kita baca dalam keempat Injil, kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya waktu dia datang ke bumi menjelma menjadi manusia. Bagaimana dia melayani orang, bagaimana dia membuat mujizat-mujizat. Ya, teman-teman, saudara-saudari, mungkin bisa banyak kita tahu ya tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus waktu dia di bumi. Tapi satu mungkin kita mau melihat pengakuan, pernyataan Tuhan Yesus sendiri, pencipta kita. Supaya dari apa yang diungkapkannya itu kita bisa mengerti, kita bisa tahu apa yang akan kudapat, apa yang akan kuperoleh daripadanya. Kita lihat masih Injil Yohanes itu pasal 8. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Kalau kita baca Injil Yohanes ini, di sini ada 7 secara khusus pengakuan Yesus atau pernyataan Allah, yaitu Yesus Kristus tentang siapa dia. Salah satu adalah di pasal 8 ayat 12 ini. Ini mungkin yang akan kita renungkan, yang akan kita pikirkan bersama-sama malam ini. Yohanes pasal 8 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita tahu latar belakang pernyataan Yesus ini. Setelah dia membela perempuan yang kedapatan berbuat zina. Di sini ada pengakuan Tuhan Yesus, dikatakannya apa? Akulah terang dunia. Ini pernyataan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Kalau Tuhan Yesus mengungkapkan, akulah terang dunia. Jadi satu hal bisa kita mengerti apa? Situasi dunia. Ya, situasi dunia di mana kita tinggal ini. Ya, kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ya. Setelah manusia melawan Allah, tidak taat kepada Allah, Allah menghukum manusia. Allah mengusir manusia dari Taman Eden, mengutuk tanah. Ya, dan ya manusia itu semuanya sudah menjadi hamba dosa. Sudah di bawah kuasa iblis, di bawah kuasa kegelapan. Jadi kalau kita lihat apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam pasal 8 ayat 12 ini, akulah terang dunia. Secara tidak langsung kita bisa tahu apa? Yesus mengungkapkan tentang keadaan dunia. Kalau terang itu lawannya pasti kita tahu ya, itu gelap. Jadi kalau Yesus katakan akulah terang dunia, artinya akulah terang yang dibutuhkan oleh dunia. Ini menunjukkan apa? Bahwa dunia ini adalah dalam keadaan gelap. Ya, mungkin gelap ya, tahu kita ya. Ya, kalau sekarang ya di mana-mana ada listrik, kalau mati listrik malam hari kita bisa tahu oh sudah gelap gitu. Tapi gelap seperti inikah yang diungkapkan, yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Pasti bukan. Tapi apa? Tapi tentang dosa, tentang kuasa kegelapan yang sudah menguasai dunia, yang sudah menguasai manusia. Sehingga kalau situasi gelap, kita pasti tahu yang diperlukan apa? Pastilah terang. Iya. Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Mungkin kita bisa bayangkan ya, kira-kira sejauh mana rupanya pentingnya terang ini. Ya kalau misalnya kita berjalan di malam hari, di mungkin jalan itu belum kita kenal, ataupun mungkin sudah biasa kita lalui jalan itu, terus tidak ada lampu, tidak ada bulan, tidak ada senter kita waktu berjalan, pasti kita akan kesulitan. Ya, apalagi misalnya musim penghujan, apakah jalan ini becek, apakah ada batu di depan, apakah ada lubang, kemudian di kiri kanan apakah ada parit, ada pagar kawat duri orang lain. Kalau gelap kita bisa bayangkan bagaimana situasi kita berjalan di jalan itu. Pasti kita sangat kesulitan. Iya, kalau kita berjalan, oke, aku berjalan saja. Ya, kalau ada batu kita akan tersandung oleh batu, jatuh bisa kena kawat duri orang ya. Iya, ini kalau gelap, kalau jalan gelap. Dan di sini dikatakan apa? Dunia ini gelap. Ya, kita tidak, kalau gelap itu kita pasti tidak tahu bagaimana situasi yang ada. Walaupun mungkin kita sudah hidup, ya kalau orang muda kira-kira berapa umurnya pasti kita tahu. Ya mungkin, oh aku sudah berpengalaman, umurku sudah 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun. Atau mungkin ada orang tua yang mengatakan aku sudah berpengalaman. Ya, tapi coba lihat, apakah kita tidak pernah terantuk? Kalau malam saja, misalnya mati lampu ya mungkin teman-teman, saudara-saudara pernah mengalaminya. Ya, kita bisa bingung di mana pintu rumah ini, di mana pintu kamar ini, kok nggak bisa? Padahal aku sudah sekian tahun tinggal di rumah ini, bolak-balik buka pintu, pegang pintu itu, tapi kenapa waktu lampu mati aku tidak tahu di mana letak gagang pintu ini? Iya.
Demikian sebenarnya keadaan manusia, keadaan orang-orang yang ada di bumi ini. Apalagi kita, apalagi teman-teman, saudara-saudari, orang-orang muda. Mungkin kita bisa mengatakan, ya seperti semalam ya dikatakan, oh orang muda itu kuat. Oke, orang muda itu punya potensi, punya cita-cita yang tinggi. Tapi kalau dalam gelap bagaimana? Bagaimana kita mengekspresikan semua kemampuan, semua potensi kita ini? Bukankah nanti salah pada akhirnya? Kalau tidak ada lampu, kalau tidak ada terang. Maka diingatkan oleh pengkhotbah apa? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Kenapa? Ini situasi. Tuhan Yesus sendiri mengungkapkan dalam Injil Yohanes ini tadi apa? Akulah terang dunia. Secara tidak langsung Yesus mengungkapkan apa? Bahwa dunia di mana engkau tinggal, di mana engkau hidup dari hari ke hari adalah dalam keadaan gelap. Dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh dosa. Dan bahkan terang di sini membuat ya bukan hanya terang ya secara apa ya kita lihat di luar, tapi juga sampai ke dalam hati kita. Dikatakan, akulah terang dunia. Kemudian seterusnya apa? Kalau Yesus itu terang dunia, Yesus mengungkapkan siapa dia. Tadi kita sudah tahu bahwa dialah yang menciptakan segala sesuatu. Inilah penciptaku ini. Dialah yang perlu kuingat. Dialah yang perlu kuikutkan. Dikatakannya apa? Pencipta kita itu mengungkapkan, akulah terang dunia. Kemudian barang siapa mengikut aku, di sini ada tawaran. Ya, di sini ada kebebasan untuk memilih. Ya, sama seperti apa ya kalau misalnya mungkin untuk pemilihan presiden atau gubernur atau bupati, mereka akan mengungkapkan tentang semua hal yang akan mereka lakukan. Nanti kalau saudara-saudari memilih aku akan kubuat seperti ini, akan ada kemudahan untuk sekolah, ada kemudahan untuk berjualan dan yang lainnya. Tapi setelah terpilih, ya bisa saja ada kesulitannya. Bisa saja ya apa yang diungkapkannya belum terrealisasi, belum terlaksana. Ya, tapi kita lihat Yesus, apa yang diungkapkannya. Di sini tadi dikatakannya, barang siapa mengikut aku. Karena kita pemuda-pemudi juga senang ya kalau tidak dipaksa. Karena kalau dipaksa kita katakan apa? Ini sudah melanggar hak asasi manusia. Mungkin itu kita ungkapkan ya. Ini sudah tidak ada lagi kebebasanku sebagai sebagai orang muda atau sebagai makhluk hidup. Kenapa aku harus dipaksa? Kenapa aku harus melakukan ini dan melakukan itu? Ya. Kalau tadi dalam pengkhotbah itu dikatakan, kenapa aku harus mengingat penciptaku? Ya, itu sudah diungkapkan ya bagaimana. Tapi di sini diungkapkan Tuhan Yesus, kalau Dia terang dunia, apa yang akan diperoleh oleh orang yang mengikut Dia? Di sini Tuhan Yesus katakan mengikut. Bukan percaya ya, tapi mungkin ya ini sama. Mengikut itu sama dengan percaya. Mengikut berarti percaya, percaya berarti mengikut. Ya, dikatakannya barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di sini ada dua hal yang bisa kita lihat yang akan kita peroleh kalau kita mengikut Yesus, mengikut atau mengingat pencipta kita. Yang pertama dikatakannya, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Iya, tadi kita sudah ungkapkan kegelapan itu adalah dosa. Kegelapan itu adalah kuasa iblis. Jadi barang siapa mengikut Tuhan Yesus, dikatakannya apa?
ia tidak akan berjalan. Dia tidak akan dikuasai. Dia tidak akan diperbudak oleh dosa dan oleh iblis. Mungkin kita orang muda, saya katakan orang muda, seringkali punya ketetapan, aku tadi maunya seperti inilah. Aku tadi sebenarnya tidak mau melakukan yang jahat ini, tapi kita tidak mampu. Aku sudah berusaha, aku sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kenyataannya akhirnya putus asa. Akhirnya sudahlah, di sini ada tawaran. Siapa yang menawarkan? Yesus yang menciptakan saudara dan yang menciptakan saya. Apa dikatakannya? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tadi kita sudah bisa bayangkan ya bagaimana berjalan dalam gelap. Ya, ini akan membuat kita sangat menderita. Bagaimana ini? Mungkin banyak kerugian. Iya. Tapi kalau misalnya ada lampu, ada senter kita, ya pasti kita terhindar dari batu yang ada di depan, terhindar dari lubang yang ada di depan, terhindar dari parit yang ada di kiri kanan dan pagar kawat duri orang. Sehingga apa? Kita bisa nyaman sampai di tujuan. Iya. Demikian juga dikatakan Yesus tadi apa? Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita sudah mendengar saat teduh, ya sudah 2 kali ya saat teduh yang kita dengar. Yang pertama bagaimana Yusuf. Ya, karena mungkin kita bagaimana maksudnya mengikut Tuhan. Ya Yusuf tahu. Mungkin dari orang tuanya dia tahu apa yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi aturan hidup mereka. Iya, Allah memberikan undang-undang, Allah memberikan ketetapannya. Iya. Dan inilah yang menjadi pegangan Yusuf. Sehingga dikatakannya apa? Bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini kepada Allahku? Iya. Dan akhirnya kita bisa lihat bagaimana dia bisa terhindar, dia bisa luput dari dosa. Iya, dan pada akhir hidupnya kita bisa lihat bagaimana Yusuf. Dia menjadi orang nomor 2 terbesar di Mesir. Menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan oleh Yusuf, bangsa Mesir dan juga kaumnya terpelihara dari kelaparan. Kenapa? Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Demikian juga tadi pagi bagaimana Daniel dan teman-temannya. Ada ketetapan untuk mengikut Tuhan, ada hukum Tuhan, ada undang-undang Tuhan yang dia taati. Dia takut akan Allah. Dia tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dia tahu apa resiko yang akan diterimanya. Tapi dia tahu apa? Allahku yang dulu menyelamatkan, yang memilih, yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Inilah Allah yang berkuasa. Allah inilah berkuasa di mana-mana. Di sini pun dia berkuasa. Sehingga dia berani mengambil ketetapan. Karena kalau kita kenalkan ada keberanian kita untuk mengikut dia untuk mengambil ketetapan. Makanya kita lihat di sini Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bukan dikatakannya tidak akan memperoleh kemudahan, tidak akan mengalami penderitaan. Bukan itu, tapi dikatakannya apa? Tidak berjalan dalam kegelapan, tidak dikuasai oleh dosa, oleh kegelapan, oleh iblis. Bagaimana akhirnya Daniel dan teman-temannya? Kita bisa, mungkin semua kita tahu ya cerita ini. Ini karena cerita ini adalah cerita yang menarik. Ya. Daniel juga menjadi orang yang hidup di istana, padahal mereka adalah orang buangan, budak yang seharusnya taat kepada undang-undang yang memperbudak mereka.
Tapi oleh ketetapan hatinya untuk mengikut Tuhan, jadi dalam hidup mereka apa yang Tuhan Yesus katakan, mereka tidak berjalan dalam kegelapan. Sudah tahu kita siapa pencipta kita. Sudah tahu kita apa yang akan kita peroleh kalau kita mengikut Dia, kalau kita mengingat pencipta kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tadi dikatakannya apa? Engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kemudian yang kedua, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang yang memberikan hidup. Baik, ya mungkin ini ada dua juga, kualitas hidup di bumi dan juga hidup yang kekal. Ya mungkin ya ada di antara teman-teman, saudara-saudari, tuh apa aku hidup? Bagaimana rupa? Begini saja hidup. Ya. Pagi bangun, sarapan, kemudian melakukan rutinitas, aktivitas sampai ya siang, makan siang, setelah itu melanjutkan aktivitas yang lain, kemudian apa? Kemudian makan malam, tidur, besok pagi, demikian terus berputar terus. Di mana kualitas hidup? Di mana sebenarnya hidup yang sesungguhnya itu? Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Bagaimana kualitas hidup Yusuf? Di rumah Potifar, di penjara, kemudian bagaimana dengan Daniel? Waktu dia diberikan oleh penjaga istana itu, oke, kita tes kamu 10 hari. Kemudian waktu dia berketetapan hati untuk terus berdoa kepada Allahnya, dia dibuang ke gua singa, tapi apa? Tapi dia selamat. Bagaimana juga teman-temannya dibuang ke perapian yang menyala-nyala, tapi Tuhan menyertai mereka. Bisakah kita melihat ini? Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Apa yang dilakukannya sudah ada contoh dalam Alkitab, bisa kita lihat bagaimana mereka akhirnya mempunyai terang hidup. Dan terang hidup ini juga adalah hidup yang kekal. Ya, sederhananya adalah masuk surga. Berapa nilainya ini? Bisakah kita, ya orang muda mungkin sering membandingkannya, oh kalau aku dapat ini bagaimana dengan ini? Bisakah kita lihat kualitasnya? Bisakah kita lihat kalau kita mengikut Yesus dan kalau kita mengikut dunia ini atau mengikuti kata hati kita? Ya. Kenapa pengkhotbah meminta kepada orang-orang muda supaya orang muda mengingat penciptanya? Kembali kita bisa melihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 ini. Inilah yang akan kita peroleh. Ini bisa kita harapkan, kita dapatkan kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak berjalan dalam kegelapan dan kita mempunyai terang hidup. Dialah pencipta kita. Maukah saudara-saudari, teman-teman semuanya mengatakan, iya Tuhan Yesus. Tadi sudah tahu kita ya, ini namanya. Ada namanya Allah itu yang menjadikan segala sesuatu ini, ada namanya yaitu Yesus. Ya, bisakah kita akhirnya mengatakan, betul Yesus inilah Allah, Dia yang menciptakan aku. Hari ini aku bisa mendengar Dia itu terang dunia. Dan kalau aku mengikut Dia, aku tidak berjalan dalam kegelapan dan aku mempunyai terang hidup. Kembali Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa. Tapi saudara-saudari, teman-teman, kita semua bisa. Mari kita mempertimbangkan. Orang muda itu biasanya orang yang bijaksana. Ya, apa dikatakan bijaksana? Orang bijaksana itu bagaimana? Bagaimana rupanya seseorang disebut bijaksana? Pasti kita tahu ya, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang mendatangkan keuntungan bagi dia dan dia akan memilih yang mendatangkan keuntungan itu. Iya. Kita tahu yang mana yang mendatangkan keuntungan bagi kita.
pilihlah apa yang mendatangkan. Jadilah orang muda yang bijaksana. Pilihlah apa yang memberikan keuntungan bagi kita. Kemudian kita lihat masih sehubungan dengan terang ini, Yesus masih melanjutkan mengatakan dalam bagian yang lain, dalam pasal 12 Injil Yohanes ini ayat 46. Ini dulu kita lihat. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan Tuhan Yesus, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang." Ini Yesus sudah datang ke dalam dunia sebagai terang. Jadi kalau dia sudah datang ke dalam dunia sebagai terang, mengapa kita harus tetap tinggal di dalam kegelapan? Dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Dikatakan di sini, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Jangan tinggal, tidak tinggal. Jadi enggak dikatakannya mudah-mudahan kamu akan tidak tinggal dalam kegelapan, tidak. Tapi satu kepastian dikatakannya, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang, siapa saja, saudara dan saya," dikatakannya apa? Supaya kamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Bagaimana kalau tinggal dalam gelap? Dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh iblis. Mungkin pada akhirnya saudara-saudari juga bisa mengetahui kesudahannya adalah kebinasaan yang kekal. Itu dikatakan oleh pengkhotbah kemarin ya. Kita mau tidak mau pasti akan menuju kepada kehidupan, kekekalan. Apakah di surga atau di neraka. Ya. Tapi waktu dalam masa muda kita, waktu dalam hidup kita, kita sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Di sini dikatakannya, "Percaya kepadaku, kamu tidak akan tinggal terus di dalam kegelapan." Berpindah kita dari kegelapan itu kepada terang. Kalau terang, kalau dalam bahasa Karonya, erlayas ngekari. Erlayas perukurenta. Kan perukuran ini paling penting kan, hati, pikiran kita ini. Kalau pikiran ini gelap, coba. Gelap tadi pikiranku, makanya kupukul dia. Ini gelap. Tapi kalau terang, ya. Kalau tinggal terus dalam kegelapan, coba. Mengeluh sepanjang hari. Apa dikatakannya? Supaya kamu jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya. Kemudian satu lagi, pasal 12 saya baca ya, ayat 35. Ini yang terakhir. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi." Di sini sepertinya ada waktu, ada saat di mana terang itu tidak akan terus ada, ya, apa kita lihat atau kita mengerti. Makanya dalam pengkhotbah itu dikatakannya apa? Kalau nanti tiba hari-hari, ya, di mana kau katakan tidak ada sesuatu yang menyenangkan di dalamnya, maka apa? Ya, maka dengan kesusahan, dengan kesulitanmu itu kamu akan sampai kepada kematian dan akhirnya adalah kebinasaan yang kekal. Makanya Yesus katakan di sini apa? Hanya sedikit waktu lagi. Artinya apa? Kalau kita masa muda kan tidak lama ya, sedikitnya. Ya, mungkin umur 30, 40 oke. Setelah itu kita sudah tua,
Ya, kemarin dikatakan apa? Gigi sudah tidak bisa mengunyah lagi, mata tidak bisa jelas melihat lagi, kaki sudah tidak bisa berjalan lagi, pendengaran sudah tidak bisa lagi. Semuanya ini bagaimana? Pasti akan terjadi. Maka Yesus katakan apa? Sebelum sampai masa-masa di mana kau katakan tidak ada kesenangan baginya, Tuhan Yesus katakan tadi apa? Ikutlah aku, percayalah kepadaku. Dikatakan di sini tadi, selama terang itu ada padamu, selama jelas bagimu bahwa Yesus itulah Allah, Yesus itulah yang menciptakan kamu, Yesus itulah terang dunia. Kalau kita percaya, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau kita percaya, kita akan memperoleh terang hidup. Dikatakannya apa? Selama ini ada padamu, percayalah, ikutlah dia. Iya. Supaya apa? Supaya jangan kegelapan itu datang dan menguasai kamu. Kalau kamu ada dalam kegelapan, kamu tidak akan tahu kemana kamu pergi. Mungkin inilah bagian firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Siapakah penciptaku itu? Yaitu Yesus Kristus yang menjadikan segala sesuatu. Siapakah penciptaku itu yang mengatakan bahwa dialah terang dunia. Dan barang siapa yang mengikut dia, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tetapi apa? Dia akan memperoleh terang hidup. Iya, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Maukah saudara-saudari untuk memikirkan, untuk merenungkan hal ini? Ya, sehingga apa? Sehingga di masa muda kita mengingat pencipta kita mengikut pencipta kita, dan kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikannya kepada setiap orang yang mengikut dan yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Allah kami. Kalau Engkau berkenan menyatakan dirimu melalui Alkitab ini, kami boleh mendengar, kami boleh tahu bahwa Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Engkaulah yang menciptakan kami. Dan Engkau sendiri mengaku, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami bisa mendengar perkataan-Mu ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus sendiri bekerja ke dalam hati kami, supaya akhirnya kami berketetapan untuk mengikut Engkau, untuk percaya kepadamu, sehingga di masa muda kami tidak berjalan mengikuti jalan dunia, kami tidak berjalan dalam kegelapan, tapi kami mempunyai terang hidup. Buatlah jadi ini dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk perkataan-Mu, kami mendengarnya malam hari ini. Buatlah supaya tinggal di dalam hati kami, sehingga pada waktu Tuhan mengingatkan kami boleh berseru kepadamu, Yesus yang adalah terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan, ikut Dikau saja Tuhan, tetapi hanya bait yang pertama. Setelah ini kita akan mendengarkan kesaksian dari alumni STT Perjanjiannya Kabanjahe.
Selamat malam buat kita semua yang sudah bergabung di live Facebook STT Perjanjiannya. Di sini saya menyaksikan bagaimana saya sempat menerima Tuhan Yesus. Sebelumnya, latar belakang saya adalah saya seorang yang dididik sejak kecil dalam keluarga yang rajin ke gereja, ya. Dan setiap hari kami diajari oleh orang tua untuk membaca Alkitab. Dan begitulah seterusnya, dan sampai saya dewasa, saya diangkat menjadi seorang guru sekolah minggu, ya. Jadi inilah latar belakang saya, dan saya dalam mengajar sekolah minggu itu ya bukannya sebentar, tapi telah sampai 8 tahun, ya. Jadi segala pekerjaan yang ada di tengah-tengah gereja itu saya melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati, ya. Tapi pada saat adik saya pulang dari Magelang, dia berkata begini kepada saya, "Kak, kakak sudah lahir baru," gitu ya. Dalam hati saya aneh pertanyaannya itu. Ini pertanyaan yang lucu, karena sebelumnya belum pernah memang kudengar tentang lahir baru itu, ya. Jadi ku bilang gini sama mama kami, ini adik sombong sekali, baru 3 tahun dia kuliah di Jawa sana, sudah menanyakan aku bahwa aku sudah lahir baru. Iya, jadi sombong rohani lah kurasa adik ini. Jadi dalam pikiranku, aku kan guru sekolah minggu. Aku udah 8 tahun guru sekolah minggu, ngajar sekolah minggu. Jadi lebih berjasalah aku dalam hal mengerjakan pekerjaan Tuhan tadi. Iya. Jadi dengan berselangnya waktu, ya, datang pula kakak saya dari Medan, ya, cerita lagi kami. Setiap kami cerita ini mengenai pelayanan gitu, ya, karena dia juga mengajar sekolah minggu. Jadi datang kakak itu, katanya begini, "Kalau aku sekarang tidak takut lagi mati. Kenapa? Karena aku sudah menerima Tuhan Yesus. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dan dosa-dosa aku pun sudah diampuninya." Bagaimana pula ini? Pikirku gitu, ya. Kalau aku dalam hatiku berkata, kalau aku ini masih takutnya mati. Kenapa? Karena satu sisi dalam hatiku ini mengatakan bahwa aku orang berdosa. Malah setiap bernapas aku orang berdosa, berkata seperti itu. Jadi setelah itu dalam hatiku ini, kalau begitu aku lebih giat lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi lebih giat lagi aku, lebih banyak lagi yang kulakukan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah satu gereja. Ya, jadi dengan bertambahnya waktu, maka diangkat pula aku menjadi sekretaris di bidang sekolah minggu di satu gereja gitu. Jadi dalam hal itu setiap bulan kami mengadakan rapat. Pada waktu rapat itu, ya, pernah terdengar bahwa kakak sudah lahir baru begitu. Lahir baru. Kalau udah terdengar di kupingku ini mengenai lahir baru itu, maka pada waktu kami rapat itu nggak bisa lagi aku konsentrasi. Jadi lahir baru. Ya. Tapi nggak ada yang kutanya, dan nggak ada pula orang yang mengasih tahu bagaimana tentang lahir baru. Walaupun kami rapat itu semuanya ya
sudah dikatakanlah orang aktivis di tengah-tengah gereja. Iya. Jadi dalam hatiku ini, ya, apalah lahir baru ini. Ya. Jadi singkat cerita, tahun 1991 kami mengadakan perayaan Natal di tempat saya bekerja. Dan ada hamba Tuhan datang dengan istrinya, dan setelah selesai acara Natal itu saya menjumpai istri hamba Tuhan ini. Saya bilang gini, kamu dari mana, Nora? Saya bilang. Jadi datang kata istri hamba Tuhan ini, Dek, kau nggak usah panggil aku Nora, kau panggil saja kakak, karena kalau kamu panggil aku Nora, kayak jauh kurasa, katanya. Iya, jadi kupanggillah dia kakak. Dan singkat cerita, kata kakak ini, Dek, di rumah kami adalah PA setiap hari Jumat. Kalau kamu mau ikut, boleh ikut datang ke rumah kami. Iya. Jadi setelah dikasih tahu kakak ini ada PA di rumahnya, memang itu kerinduanku, ya, itu kesekuaanku untuk belajar firman Tuhan. Ya, datanglah aku ke sana, dan ada 3 kali saya datang ke sana, dan untuk berikutnya datanglah kakak ini. Dia tanya gini sama aku, Dek, kalau kamu mati, kalau kamu meninggal, udahnya kamu dapat keselamatan itu, ya, udahnya kamu masuk ke sorga, katanya gitu. Jadi ini lagi pertanyaan, udah inilah yang ketiga kali gitu. Jadi dengan hatiku yang kesal, dengan rasa marah sedikit, ku katakan begini, itu bukan kita yang tahu, Kak. Makanya kita lebih giat lagi mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, karena itulah konsepku, ya. Kalau nanti banyak aku mengerjakan pekerjaan Tuhan, nanti kan Tuhan itu kasihan. Memang kuah karya tena aku, bagaimana aku ke surga. Seperti itulah yang ada di dalam hatiku. Jadi datanglah kakak ini. Bukan itu jalannya, katanya. Karena kami sudah banyak cerita mengenai pelayanan. Ditanyain kakak ini apa yang kau kerjakan, ya. Jadi itu tadi maka ditanya kakak ini, kalau begitu, kalau kamu meninggal bagaimana? Iya. Jadi karena saya bilang tadi mengenai pekerjaan Tuhan tadi, melayani tadi, maka bukan itu jalannya kamu selamat. Ayolah kita baca firman Tuhan, kata kakak ini kan. Kami bacalah di kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Sebelumnya aku belum pernah dengar firman Tuhan ini. Ya. Makanya terkejut kali aku kalau dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Selama ini kan dalam perbuatanku tadi lah, ya, dalam usahaku tadi, itu yang ada di pikiranku. Makanya terkejut kali aku mendengarkan firman Tuhan ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Jadi inilah yang diceritakan kakak itu sama aku, dan barulah aku mengerti. Iya.
pada saat dibacakan firman Tuhan ini tadi, ada juga yang memberontak di dalam hatiku, ya. Iya. Jadi sempat ku bilang sama kakak itu, jadi sia-sialah yang ku kerjakan selama ini, ku bilang gitu. Ini firman Tuhan, Dek, katanya. Iya. Dalam hatiku iya juga, gitu ya. Jadi makanya aku bilang lagi gini, itulah makanya aku kalau untuk mendukung pekerjaan Tuhan itu enggaknya rugi-rugi kurasa kasih persembahan, ku bilang. Segala pekerjaan Tuhan kalau dibilang untuk pekerjaan Tuhan itu enggak rugi kurasa, Kak. Makanya persembahanku pun ku berikan juga gitu. Tapi apa kata kakak ini? Oh, itu bukan, itu bukan jaminan, itu bukan jalannya. Ini tadilah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya, inilah yang disampaikan kakak ini. Terus setelah saya bilang tadi mengenai persembahan tadi, saya bilang lagi, si gegehir bahan simhuli, kita buat lagi yang baik gitu. Tapi disampaikan kakak ini pula lah, ayo kita membaca dari Yesaya. Dari Yesaya 64 ayat 6, demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada saya. Bagaimana tadi dibilang di Yesaya ini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itulah yang dikatakan kakak ini. Itu kesalehan, itu perbaikan buat baik itu, Dek. Kalau belum kamu hidup di dalam Tuhan, itu seperti kain kotor. Ya, itulah yang disampaikan kakak ini. Jadi kalau begitu bagaimana lagi, Kak? Ku bilang gitu ya. Jadi datang kakak ini, kamu sama seperti Nikodemus, katanya. Kayak mana Nikodemus itu? Ku bilang. Iya, ayolah kita baca dari Injil Yohanes 3, katanya. Maka kami membaca Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Iya. Jadi sebelumnya kenapa pula ini? Setelah saya lihat percakapan dengan Nikodemus, dan kakak itu bilang kamu seperti Nikodemus. Kenapa Nikodemus ini? Itu karena setiap tahun sekali 1 tahun ini ada apa kami ceritakan di sekolah minggu gitu. Tapi merupakan cerita saja, enggak taunya aku apa yang dimaksudkan dalam percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes ini. Maka kita membacanya, katanya gitu. Kami membacakannya lagi mulai dari ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah."
Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Inilah firman Tuhan yang kami baca. Pada saat dibacakan firman Tuhan ini, ya, waktu dibacakan ayat 3 ini, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Pada saat jika tidak dilahirkan kembali, maka teringatlah aku waktu ditanya adik itu. Jadi aku bilang sama kakak ini, "Yo, kalau gitu apa artinya lahir baru?" Saya bilang. Jadi datanglah kakak ini tadi, diceritakannya kalau lahir baru sama dilahirkan kembali itu sama artinya. Iya. Jadi barulah aku mengerti bahwa apa yang selama ini pengetahuanku tentang firman Tuhan, tentang bagaimana untuk mendapatkan keselamatan itu memang salah. Bukan itu jalannya, ya. Tapi jelas bagiku setelah diceritakan mengenai percakapan Nikodemus ini, barulah aku mengerti, ya. Kamu sama seperti Nikodemus ini, katanya, ya. Sudah tahu kau firman Tuhan, tapi kamu belum dilahirkan kembali. Sudahnya kau kerjakan, tapi kalau kamu belum lahir baru, belum yang engkau mendapat keselamatan itu. Iya. Jadi disinilah tahu saya bahwa saya ini memang belum dilahirkan kembali, ya. Jadi setelah itu saya tanya kakak ini, jadi bagaimana supaya saya dilahirkan kembali? Iya, kata kakak ini, percayalah kepada Tuhan Yesus. Iya, dan pengertian yang selama ini bahwa dari perbuatan itu hal yang bukan bisa membawa kamu ke sorga, katanya. Jadi setelah itulah aku mengerti bahwa pengertianku yang selama ini bukanlah jalannya aku mendapat keselamatan itu. Ya, jadi setelah firman Tuhan ini, aku tahu bahwa aku perlu dilahirkan secara roh tadi. Ya, jadi setelah itu aku menerima Tuhan Yesus, dan apa yang aku lakukan sama Tuhan Yesus tadi selama ini, perbuatanku tadi bukanlah itu yang membawa aku ke dalam kehidupan yang kekal tadi. Karena mengerti aku bahwa kalau aku mendapat keselamatan itu oleh karena kasih karunia Allah tadi. Itulah firman Tuhan yang menolong aku sampai pada aku menerima Tuhan Yesus. Dan setelah saya dilahirkan kembali, ada hal yang dapat aku mengerti bahwa di dalam kehidupanku tadi, kalau selama ini aku bekerja, ya aku melayani di sekolah minggu tadi, tujuanku tadi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Tapi setelah aku mengerti firman Tuhan ini, bukan itu. Jadi itulah
dari situlah aku perlu bertobat. Ya, perbuatanku tadi tidak bisa membawa aku ke dalam kehidupan yang kekal itu. Iya. Setelah itu ada beberapa yang bisa aku dapat setelah aku lahir baru tadi. Ya, kalau sebelumnya aku membaca firman Tuhan ini merupakan cerita, tapi setelah aku menerima Tuhan Yesus tadi, udah mengertilah aku. Apa yang kubaca tentang firman Tuhan ini, udah bisa aku mengerti. Ya, dan yang satu lagi yang ku mengerti bahwa hidupku ini bukannya aku lagi, ya, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Itulah dan segala sesuatunya aku mengerti bahwa bukan aku, bukan surah-surahku tadi yang ku jalankan, tapi apa yang dikatakan Tuhan itulah yang kulakukan, karena aku sudah menjadi miliknya. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa aku mengerti dan sampai membawa aku kepada lahir baru itu. Ya. Dan alasanku kuliah di STT, ya, sebenarnya kalau alasan yang sungguh-sungguh, ya, sebelumnya belum adanya, ya. Tapi karena dalam pikiranku kenapa nggak ada niatku untuk sekolah di STT hari itu pertama dulu, karena aku memikirkan ya aku sudah orang tua, udah tua gitu, jadi mungkin nggak sanggup lagi aku mengikuti kuliah ini. Tapi setelah ada hamba Tuhan mengatakan, ya itu kan perlu, katanya gitu, perlu untuk pelayanan gitu. Jadi setelah itu ya aku doakanlah dulu, ya aku doakan, dan memang itu perlu, ya perlu karena masih banyak ya yang belum aku ketahui, ya. Jadi aku masuk di STT pertama dulu mencoba gitu, tapi setelah ku jalani, ya udah senang kurasa begitu, ya, ringan kurasa. Jadi udah beberapa waktu kemudian gitu, dalam hatiku, ya, karena ada firman Tuhan gitu, karena masih banyak orang yang hidup di dalam kegelapan itu, ya. Jadi bagaimana kalau tidak ada yang memberitakan gitu, ya, yang di Roma 10 itu. Roma 10, kubacakan mulai ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, inilah setelah saya mendengar firman Tuhan ini, baru tetap hati saya terus untuk kuliah di STT ini. Ya, jadi setelah saya jalani itu, saya banyak hal yang ditambahkan gitu pengertian saya tentang firman Tuhan, tentang bagaimana cara melayani, bagaimana untuk mengkonseling, ya, bagaimana untuk menggembalakan jemaat, ya. Jadi sungguhlah saya mendapat berkat dari kuliah di STT Perjanjiannya ini. Ya, inilah kesan saya selama kuliah di STT. Dan mengenai keuangan, ya, ini juga dicukupkan Tuhan, ya. Pada waktu pertamanya bagaimana nanti, karena saya sudah memiliki 2 anak yang mau kuliah juga pada saat itu. Jadi setelah saya menjalani kuliah di STT ini, semuanya dicukupkan Tuhan, dan saya bersyukur setelah dapat menyelesaikan kuliah di STT dan juga dengan dosen-dosennya yang banyak menolong dalam menyelesaikan perkuliahan di STT. Inilah yang bisa saya bagikan bagi teman-teman atau anak-anak kami yang masih muda, ya, supaya kalau mau menambah, ya, pengenalan akan Tuhan Yesus tadi, menambah pengetahuan tentang firman Tuhan, marilah bergabung dengan STT Perjanjiannya. Terima kasih. Semalam ada yang tanya dan tunggu-tunggu, ya, kenapa KKR-nya tidak disiarkan di radio, ya. Jadi kali ini kita hanya menggunakan Facebook STT Perjanjiannya Kabanjahe, dan kami dengan senang hati teman-teman semuanya boleh men-sharekan masing-masing dari media sosialnya supaya teman-teman kita yang lain boleh ikut bergabung beribadah bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu besok di saat teduh di jam 7 dan juga KKR kita di jam 8 malam. Kami juga mengingatkan kalau ada teman-teman saudara-saudari sekalian yang mau bertanya sehubungan dengan firman Tuhan yang tadi kita dengar. Tadi sudah ditampilkan nomor HP yang bisa dihubungi. Silahkan hubungi kepada pengkhotbah ataupun kepada alumni yang bersaksi tadi. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.